Hai, ada nggak di antara kalian di sini yang suka banget atau yang punya hobi mendaki gunung ataupun memanjat tebing? Wow, pasti seru banget ya. Kalian lebih suka melakukannya sendirian atau lebih suka mendaki bareng-bareng rame-rame bersama dengan teman-teman kalian? Mana yang menurut kalian lebih menyenangkan? Nah, bayangkan ya, ini bayangin aja. Bayangin suatu ketika kalian pergi mendaki gunung seorang diri. Kalian mendaki sendirian, langitnya cerah, udaranya segar. Kalian pikir tidak ada siapapun yang bisa menghalangi langkah kalian. Sampai suatu ketika, tiba-tiba kalian tergelincir dan sebuah batu besar menggelinding dan menjepit tangan kalian. Dan kalian terjebak di sana. Bukan selama 1 jam, bukan 2 jam, melainkan 127 jam. Ya benar, mungkin ada di antara kalian yang merasa tidak asing, atau kok kayaknya familiar banget ya. Ya karena memang ini merupakan judul sebuah film. Judulnya adalah 127 Hours. Film yang mengisahkan tentang Aron Ralston, seorang pendaki gunung yang terjebak di sebuah tebing. Dan karena tangannya yang terjepit sebuah batu, maka Aaron tidak bisa melakukan apapun selain mencoba bertahan hidup dengan segala cara yang dia bisa. Dan karena dia juga yakin bahwa tidak akan ada satu tim penyelamat pun yang akan datang untuk menolong dia, maka dia mengambil sebuah keputusan ekstrim, yaitu dia memotong bagian tubuhnya sendiri supaya dia bisa terbebas dari sana. Jika kalian merasa cerita ini mengerikan, maka tolong kuatkan hati kalian. Karena apa? Karena ini bukan sekedar alur cerita film biasa. Ini merupakan film yang dibuat berdasarkan kisah yang sangat nyata. Dan di sini saya Lalul akan menceritakan kisahnya secara lengkap kepada kalian semua. Aron Ralston. Dulunya dia adalah penduduk di kota Denver. Dia mengambil kuliah jurusan teknik mesin di Carnegie Mellon University. Sebagai seorang mahasiswa aktif di sana, dia juga menekuni bahasa Prancis dan juga sering sekali berlatih piano. Dia menyukai keduanya itu. Tapi tidak pernah ada yang bisa mengalahkan hasrat tertingginya terhadap olahraga panjat tebing. Ya benar, dia sangat mencintai mendaki gunung dan juga panjat tebing. Waktu pun berlalu sampai akhirnya dia lulus kuliah dan memutuskan untuk pindah ke Southwest untuk bekerja sebagai seorang insinyur di sana. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Aaron mulai merasa bahwa sepertinya dia udah nggak cocok lagi untuk bekerja di perusahaan Amerika tersebut. Sampai akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk resign dari sana. Dan sebenarnya tujuan utama dari dia berhenti dari pekerjaannya tersebut adalah supaya dia bisa meluangkan lebih banyak waktunya untuk menekuni hobinya. Hobi yang mana? Ya hobi panjat tebing dan mendaki gunung itu. Karena pada waktu itu ambisi terbesar dalam hidupnya ialah untuk menaklukkan Denali, yaitu puncak tertinggi yang ada di Amerika Utara. Akhirnya setelah dia keluar dari perusahaannya tersebut, dia pindah ke Aspen, Colorado, dan dia beralih dari pekerja kantoran, seorang insinyur, dia beralih menjadi seorang pendaki full time, pendaki penuh waktu ya. Dia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk mendaki, dan mendaki. Dia segera memulai semua persiapan yang diperlukan untuk nantinya dia bisa mendaki Denali. Persiapan itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mendaki sekitar 59 gunung yang tingginya setidaknya ada 14.000 kaki. Keren ya? Dan pada waktu itu dia benar-benar berambisi, dia ingin melakukan semua pendakian itu seorang diri di musim dingin. Karena dia merasa itu adalah sebuah prestasi yang belum pernah bisa dicapai oleh siapapun pada waktu itu. Pada tahun 2003, tepatnya pada bulan Februari, Aaron mengajak kedua temannya untuk bermain ski di Resolution Peak, Colorado. Padahal pada waktu itu sudah dikeluarkan sebuah peringatan bahwa
akan terjadi longsor hebat di daerah tersebut. Namun ya namanya aja Aaron, dia terlalu keras kepala dan malah mengabaikan peringatan tersebut. Dia tetap menjalankan rencananya, bermain ski dengan kedua temannya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Akhirnya benar, longsor pun benar-benar terjadi. Dia terjebak di sana, bukannya yang terjebak, tapi terkubur. Terkubur oleh salju yang tingginya hampir mencapai lehernya. Tapi untungnya dia masih bisa selamat, karena dia bersama dengan kedua temannya. Jadi temannya datang untuk menyelamatkan dia. Masih untung ya. Dari sini saja kita sudah tahu ya, gambaran dari wataknya si Aaron ini. Dia bukan orang yang suka untuk menghindari tantangan, menghindari bahaya, tapi malah sebaliknya, dia cenderung untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurut kalian, setelah kejadian longsor tersebut, apakah itu membuat Aaron jadi trauma? Oh, tentu saja tidak. Bahkan hanya berselang beberapa bulan dari kejadian tersebut ya, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 2003, Aaron memutuskan melakukan perjalanan ke Tenggara Utah untuk menjelajahi Taman Nasional Canyonland. Di malam itu, Aaron memutuskan untuk menginap di dalam truknya. Dan keesokan paginya dia bangun, mungkin sekitar pukul 9:15, dia mengambil sepedanya dan mulai mengendarai sepedanya sejauh 15 mil ke arah Blue John Canyon. Ya, hari itu dia memutuskan ingin menjelajahi tempat tersebut. Ya, kita tahu sendiri ya, bahwa Aaron itu kan pendaki yang cukup profesional, pendaki yang lumayan berpengalaman, seorang yang sangat bersemangat, dan dia terbiasa melakukan pendakian seorang diri. Jadi hari itu, dia mengambil keputusan untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia akan melakukan penjelajahan di daerah Blue John Canyon. Jadi hari itu dia hanya membawa sepedanya, ransel yang berisi makanan ringan, minuman dalam satu botol, dan juga sebuah pisau tumpul. Dan tanpa dia sadari, keputusan kecilnya itu, keputusan untuk tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya, keputusan itulah yang nantinya hampir saja merenggut nyawanya. Setelah sampai di tempat tersebut, Aaron turun dari sepedanya, tidak lupa dikunci dulu itu sepeda, dan dia turun ke ngarai. Dan tanpa dia duga, ketika dia sedang berjalan di celah yang sempit, tiba-tiba dari atasnya sebuah batu yang sangat besar itu tergelincir dan jatuh menjepit tangannya. Ya, jadi tangan kanannya ini terjepit sebuah batu yang sangat besar, itu beratnya sekitar ratusan kilogram ya. Jadi tangan kanannya itu terjepit di antara batu dan juga dinding ngarai. Jadi dia terperangkap ada sekitar 100 kaki di bawah permukaan gurun. Dan 2 mil jauhnya dari jalan beraspal yang terdekat. Aaron pun mulai panik ya. Dia mulai mencoba untuk menarik tangannya, mencoba mendorong batu yang beratnya ratusan kilogram itu, berusaha menghantamnya. Tapi ya semuanya sia-sia, batu itu bahkan nggak bergerak seinci pun ya, karena saking besar dan beratnya. Dan hari itu menjadi awal dari 127 jam terpanjang dalam hidup Aaron. Jam demi jam berlalu, Aaron mencoba dengan sekuat tenaga mengikis batu itu dengan pisau tumpul yang dia bawa itu. Tapi ya sia-sia. Nggak ada satupun kemajuan yang bisa dia peroleh dari sana. Jam demi jam berlalu. Hari demi hari berganti. Air yang ada di dalam botol sudah habis. Makanan ringan yang ada di dalam tasnya juga sudah tidak bersisa. Tubuhnya semakin melemah. Dia mengalami dehidrasi akut.
Di siang hari udaranya sangat panas, di malam hari udaranya sangat dingin. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa menderitanya, betapa frustasinya keadaannya saat itu ya. Sampai dia pun terpaksa harus meminum air urinnya sendiri. Ya, dia terpaksa harus minum air pipisnya. Ya supaya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Tubuhnya udah semakin melemah. Dia bahkan udah mulai merasa putus asa, dia mulai berpikir bahwa dia nggak akan bisa selamat. Jadi dia ambil tuh handycam dari dalam tasnya. Ternyata ada handycam di dalam tasnya, dan dia pun mulai merekam dirinya sendiri. Dia ucapkan kalimat perpisahan, ucapan selamat tinggal untuk keluarga yang sudah dia tinggalkan. Dia mengambil video dirinya sendiri sebagai video perpisahan untuk keluarganya. Sangat menyedihkan ya. Semakin hari kondisinya makin melemah. My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Dia merasa ajalnya sudah semakin dekat. Waktu terus berlalu, 24 jam, 48 jam, 72 jam, hingga 127 jam. Hampir 6 hari penuh dan dia masih terjebak di sana. Sampai di suatu titik, entah itu dia sedang berhalusinasi atau dia bermimpi karena dia sudah kelelahan dan akhirnya tertidur, dia melihat gambaran dirinya, dia melihat dirinya sedang bermain dengan seorang anak kecil. Nah, ketika dia tersadar dari entah itu halusinasinya atau dari mimpinya, dia akhirnya mulai berpikir, kalau aku berhenti di sini, kalau aku menyerah, kalau aku nggak melakukan sesuatu, aku akan mati terjebak di sini. Dan akhirnya dia pun mulai mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Dia memutuskan untuk apa? Dia memutuskan untuk memotong tangannya. Jadi dia ambil itu pisau tumpul dari dalam ranselnya. Karena dia tahu dia tidak bisa memotong tulangnya menggunakan pisau lipat yang tumpul ya. Jadi dia memutuskan bahwa dia harus mematahkan tulangnya terlebih dahulu sehingga nantinya dia bisa mengiris daging tangannya. Dan atas usahanya yang tidak mudah, setelah berkali-kali, dan itu dengan proses yang sangat menyakitkan, dia pun akhirnya berhasil mematahkan tulang ulna dan juga jari-jarinya. Dan setelah tulang-tulangnya berhasil terlepas, dia pun mengambil pisau tumpulnya dan dia mulai iris itu daging, kulit, dan juga otot dari tangannya. Dan dia menemukan tang di dalam ranselnya untuk memotong tendon tangannya. Dia sengaja meninggalkan arterinya untuk dia potong paling akhir karena dia tahu persis detik di mana dia potong itu arterinya, dia tidak akan punya banyak waktu karena dia pasti akan kehabisan banyak darah. Seluruh proses itu memakan waktu sekitar 1 jam, di mana prosesnya itu tentu saja sangat menyakitkan. Di situ Aaron kehilangan sekitar 25% dari volume darah di dalam tubuhnya. Setelah perjuangan yang begitu panjang dan menyakitkan, akhirnya dia berhasil mengamputasi lengannya dan dia terbebas dari tempat tersebut. Dengan adrenalin yang sangat tinggi dan keinginan untuk bertahan hidup, Aaron pun segera berlari keluar dari ngarai itu. Dia harus berlari sekitar 8 km di tengah gurun Utah yang begitu panas, terik. Dengan dehidrasi parah, terus-menerus kehilangan darah, dan dengan kondisi kehilangan satu lengan. Namun dia tidak menyerah, dia terus berlari. Sampai akhirnya dia bertemu dengan satu keluarga yang berasal dari Belanda yang sedang mengadakan hiking di sana. Tentu saja satu keluarga ini sangat syok ya, tiba-tiba dari antah berantah seseorang berlari ke arah mereka dengan lengan yang sudah putus meneteskan darah terus-menerus ya.
Namun akhirnya mereka segera bertindak cepat, mereka segera menghubungi tim penyelamat, dan akhirnya Aaron pun segera diterbangkan dengan sebuah helikopter menuju rumah sakit. Hidupnya selamat. Para petugas medis yang membantu Aaron, mereka meyakini bahwa jika terlambat beberapa jam saja, maka nyawa Aaron pasti tidak akan bisa diselamatkan. Dan setelah dia berhasil ditolong, dia berhasil diselamatkan, lengan Aaron yang terjebak di antara batu dan juga ngarai pun akhirnya diambil oleh para penjaga di Blue John Canyon ya. Dibutuhkan sekitar 13 orang penjaga dan juga dongkrak hidrolik dan kerekan untuk bisa berhasil mengambil lengan yang tertinggal di batu itu. Jadi bayangin, Aaron seorang diri, mau dia dorong, mau dia mengikis pakai pisau tumpulnya, ya jelas nggak bisa. Ini aja butuh 13 penjaga dan juga kerekan dan hidrolik kok untuk bisa memindahkan lengannya itu. Lengan itu pada akhirnya dikembalikan ke Aaron, dan oleh Aaron itu dikremasi ya, dan dibawa kembali ke tempat di mana dia pernah terjebak di sana. Gak ada kapok-kapoknya, gak ada trauma-traumanya. Dia balik lagi ke tempat dia pernah terjepit di sana. Untuk apa? Untuk menaruh abu kremasi dari lengan yang sudah diamputasi tersebut. Dia menaburkan abu kremasi dari lengannya itu di atas ngarai dan mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang paling cocok atau paling sesuai untuk menaruh abu lengannya di sana. Kejadian ini mengubah hidup Aaron selamanya. Ia memang telah kehilangan tangan kanannya, namun dia tidak pernah kehilangan semangat hidupnya. Ia bahkan menulis kisahnya ini ke dalam sebuah buku yang diberinya judul Between a Rock and Hard Place, yang nantinya ini akan diadaptasi menjadi film yang kita bicarakan di awal tadi, yaitu apa? 127 Hours. Filmnya ini bahkan benar-benar sangat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia ya. Kisah Aaron menjadi inspirasi tentang kekuatan tekad, keberanian, dan betapa berharganya hidup ini. Kisah Aaron mengajarkan banyak sekali hal kepada kita semua. Pertama, jangan pernah meremehkan untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita, entah itu kerabat atau keluarga kita, kemana kita akan pergi. Kedua, betapapun sulitnya hidup, selalu ada jalan asal kita tetap bertahan dan juga tidak menyerah. Dan yang terpenting, hidup ini sangat berharga. Setiap detiknya sangat layak untuk diperjuangkan. Dan terima kasih karena sudah bersabar mendengarkan cerita Lalul tentang kisah Aaron Ralston yang terjebak di tebing selama 127 jam. Dan dia tetap memilih untuk tidak menyerah dan melawan maut demi hidupnya. Kalau menurut kamu, apakah kamu akan bisa sekuat Aaron ketika ada di posisinya? Tolong kasih tahu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di celah cerita Lalul selanjutnya. Bye!